Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa di dalam rangkaian Sapaan Gembala GKI. Sungguh bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Perkenalkan, saya Theo Krispanki. Saat ini sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Muara Karang. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh bersyukur padamu ya Allah atas cinta kasih Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena pada saat ini di tengah segala kesibukan kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih, mari kita membaca Alkitab kita. Kita membaca dari kitab Daniel pasal 3, ayat 13 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kita membaca kitab Daniel pasal 3, ayat 13 sampai 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pada saat ini kita sedang merasa takut untuk melangkah? Apakah pada saat ini kita sedang merasa takut untuk mengambil sebuah keputusan? Kita merasa takut karena sesungguhnya kita ingin apa yang kita jalani itu berjalan dengan mulus. Apa yang kita putuskan itu adalah sebuah keputusan yang tepat, yang berujung pada apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita ingin agar kehidupan kita tidak mengalami hambatan. Kita tidak mengalami kegagalan. Dan yang kita harapkan dapat tercapai. Dan kita tidak mengalami apa yang kita tidak harapkan. Kita mungkin sering berdoa kepada Tuhan. Kita menaikkan apa yang kita harapkan kepadanya. Namun, tak jarang, karena kita dikuasai oleh rasa takut, kita cenderung memaksakan Tuhan supaya apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Kita tidak sadar permohonan kita sudah berubah menjadi pemaksaan. Kita katakan dalam doa kita, "Tuhan, saya sudah percaya kepadamu. Saya sudah melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Saya sudah memberikan persembahan," dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua mungkin kita lakukan karena kita mengharapkan apa yang kita kehendaki itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita
bahwa sebagian dari kita, ada banyak orang yang siap untuk menyambut rancangan Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya, namun tidak siap atau bahkan tak jarang menolak rancangan Tuhan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang dikehendakinya. Sayangnya di dalam kehidupan kita, realitasnya segala sesuatu itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Pasti ada saatnya kita berjumpa dengan apa yang kita tidak harapkan di dalam kehidupan ini. Kita berjumpa dengan tantangan, dengan persoalan. Mungkin kita mengalami kegagalan, bahkan kerugian. Ada kalanya orang terjatuh dan harus berjuang sekuat tenaga untuk dapat bangkit kembali. Ada kalanya kita mengalami kondisi hidup yang kita rasa seperti hancur berantakan dan sulit sekali untuk kembali memulai langkah baru atau menjalani kehidupan. Hal yang seperti ini pun terjadi di dalam kehidupan seorang yang beriman. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan pun tidak kemudian luput dari persoalan hidup. Iman kepada Tuhan tidak memberikan kepada kita jaminan bahwa segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja. Kita tidak akan mengalami persoalan hidup, tidak akan mengalami masalah. Bahkan, tak jarang Tuhan malah memperhadapkan kita pada serangkaian persoalan. Dan kemudian dari sini tidak sedikit orang yang rasa percayanya kepada Tuhan meluntur karena Tuhan mengizinkan hal yang tidak diinginkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah sampai pada tahap ini? Apakah kita mengalami ini di dalam kehidupan kita? Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk tetap menaruh percaya kepada Allah. Bahkan ketika kita diperhadapkan pada situasi hidup yang tidak mudah. Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah 3 orang yang sangat setia kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Daniel, mereka menolak untuk menajiskan diri dengan makanan dan minuman raja. Dan Tuhan menganugerahkan kepada mereka hikmat dan kepintaran, sehingga mereka menjadi yang paling cerdas daripada yang lain di dalam kisah kita yang tadi kita baca. Namun, lagi-lagi, kesetiaan kepada Tuhan itu pun tidak membuat mereka luput dari masalah. Dalam bacaan yang kita baca tadi, diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar membangun patung emas, dan semua orang harus sujud menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembahnya, sehingga membuat sang raja itu marah besar. Ia mengancam bahwa mereka bertiga akan dibakar kalau tidak menyembah patung itu. Dan kata raja seperti ini, "Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara-saudara, pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kemudian sangat kuat kita baca. Mereka katakan, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku ini. Jika Allah kami sanggup, maka ia pasti akan menyelamatkan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung itu." Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan kepada kita iman yang matang, rasa percaya yang sungguh kuat, yang tak tergantikan apapun situasi hidup yang dialaminya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, mereka akan tetap percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah, tetapi juga di saat yang bersamaan mereka menyiapkan diri mereka apabila Allah tidak melakukan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka harapkan. Jika sebagian orang mungkin menunjukkan rasa percaya kalau ada kondisi tertentu ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, mungkin di dalam doanya mereka katakan, "Tuhan, saya akan percaya kepadamu kalau titik-titik," gitu ya, ada kondisi tertentu. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini percaya kepada Tuhan apapun kondisinya di masa depan, apapun yang akan mereka hadapi, yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tidak mudah untuk menyatakan iman seperti mereka ini. Kita mungkin membaca kisah ini langsung mengingat bahwa mereka bertiga selamat dari perapian itu. Mereka tidak terbakar, mereka selamat. Itu sesuatu yang sesungguhnya tidak diketahui secara pasti ketika mereka menyatakan iman mereka.
ketika mereka berhadapan dengan Raja Nebukadnezar dengan amarahnya, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan menyembah patung itu. Itu tidak mereka ketahui. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, mereka bertiga tidak hanya menyatakan iman mereka kepada Allah, tetapi juga mereka siap menunjukkan kesiapan untuk menyambut masa depan. Entah itu sesuai atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, inilah kematangan iman itu. Percaya akan kuasa Allah, sekaligus memberi ruang bagi Allah untuk menyatakan kuasa dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita yang percaya, kita berserah kepada Allah. Bukannya kita malah membatasi Allah dengan apa yang menjadi kehendak kita. Mungkin kemudian kita bertanya, kalau begitu bagaimana dengan doa kita? Bukankah di dalam doa kita menyampaikan permohonan kita? Ya, benar. Di dalam doa kita bisa menyampaikan apa yang kita harapkan kepada Tuhan. Namun, ketika kita menyampaikan permohonan itu, haruslah dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan yang menyatakan kuasa dan kehendaknya, bukan kita. Dan bukankah itu yang kita temukan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan permohonan kita di dalam doa, sikap yang tepat yang menjadi landasan kita adalah sikap berserah. Bukan memaksa, apalagi sampai mengkondisikan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari saat ini kita dipanggil untuk belajar. Belajar untuk terus membangun rasa percaya kita kepada Tuhan. Rasa percaya itu bukanlah sesuatu yang langsung terjadi di dalam satu waktu, di dalam satu kesempatan. Percaya itu harus dibiasakan, harus dilatih di dalam kehidupan kita. Ikatan percaya kepada Tuhan itu tidak bisa hanya terjalin ketika kita sedang dalam satu situasi saja. Entah itu dalam senang atau dalam susah saja, tetapi dalam seluruh kehidupan kita, dalam berbagai kondisi hidup kita. Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menjalani kehidupan bahkan dengan segala tantangan dan ancaman yang ada di hadapannya dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa depan. Baik hal yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan, marilah kita menyambut semuanya itu dengan sikap yang siap dan percaya kepada Tuhan. Allah sungguh berkuasa atas kehidupan kita, maka mari kita menyandarkan diri kita pada kuasa dan pemeliharaan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang menegur kami, namun sekaligus menguatkan kami, supaya kami menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah segala hal yang kami gumuli di dalam kehidupan ini, boleh kami hadapi dengan pertolongan Tuhan, dengan berlandaskan pada firman Tuhan, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan kami mengerjakan karya baik yang Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tinggal di dalam hati kami, dan kami hidupi di dalam keseharian kami. Kami akan melanjutkan keseharian kami, segala aktivitas kami memohon pertolongan Tuhan. Supaya kami dapat mengerjakan yang baik dan memuliakan Tuhan di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.